Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kholisna Nuril Baiti dari kelas Hukum Ekonomi Syariah 3G dengan nomor induk mahasiswa 202111229. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ta'arud al-adilah. Pengertian ta'arud al-adilah menurut Abdul Wahab Khalaf, secara bahasa, ta'arud berarti bertentangannya sesuatu dengan sesuatu yang lain. Adapun secara istilah, ta'arud adalah bertentangnya suatu hukum dengan hukum yang lain yang menghendaki sebuah ketetapan yang sama pada satu waktu. Kemudian menurut Profesor Dr. Haji Amir Syarifuddin, ta'arud memiliki kesamaan dengan arti ta'adul dan takobul. Menurutnya, ta'arud atau perbenturan antar dalil hukum adalah saling berlawannya dua dalil hukum yang salah satu di antara dua dalil itu menafikan hukum yang ditunjuk oleh dalil lainnya. Kemudian macam-macam ta'arud al-adilah sendiri dibagi menjadi 4, yaitu pertentangan antara Al-Quran dengan Al-Quran, pertentangan antara as-sunnah dengan as-sunnah, pertentangan antara as-sunnah dan al-qiyas. Kemudian yang terakhir adalah pertentangan antara qiyas dan qiyas. Para ulama berbeda pendapat mengenai masalah perbenturan antara dua dalil yang qat'i, yaitu yang pertama, pendapat terbanyak di kalangan ulama menyatakan bahwa antara dua dalil yang qat'i tidak mungkin terjadi pertentangan. Alasannya, karena setiap dalil yang qat'i mengharuskan adanya hukum madlul. Bila dua dalil qat'i berbenturan, berarti kedua dalil tersebut menghendaki dua buah hukum yang saling bertentangan. Hal ini tidak mungkin terjadi. Kemudian perbedaan pendapat yang kedua yaitu ada ulama yang memungkinkan bertemunya dua dalil qat'i yang saling berbenturan. Masing-masing dalil tersebut dipegang oleh ulama yang memandangnya sebagai dalil qat'i. Selain itu, perbedaan pendapat pun terjadi mengenai masalah perbenturan dua dalil yang bersifat zanni, yaitu yang pertama, sebagian ulama menolak terjadinya pertentangan antara dua dalil yang zanni, sebagaimana tidak bolehnya perbenturan dua dalil yang qat'i. Yang kedua, golongan lain membolehkan terjadinya pertentangan dua dalil yang zanni, karena tidak ada halangan bagi pertentangan tersebut selama terbatas pada dalil yang bukan qat'i. Adapun penyelesaian ta'arud al-adilah menurut Hanafiyah secara nasakh, dari metode ini seorang mujtahid harus melacak sejarah dari kedua nas, dan ketika sudah diketahui mana yang lebih dahulu datang dan mana yang datang kemudian, maka nas yang datang kemudian hukumnya menasakh yang terdahulu. Kemudian metode yang kedua yaitu tarjih. Tarjih adalah menguatkan salah satu dalil dari dua dalil yang bertentangan berdasarkan beberapa qarinah yang mendukung ketetapan tersebut. Kemudian metode yang ketiga yaitu al-jam'u wa al-taufiq, yaitu mengompromikan dalil-dalil yang bertentangan setelah mengumpulkan keduanya. Hal ini berdasarkan kaidah mengamalkan kedua dalil lebih baik daripada meninggalkan atau mengabaikan dalil yang lain. Kemudian metode yang keempat adalah tasakut al-dalilain, adalah langkah terakhir mujtahid yang berarti menggugurkan kedua dalil yang bertentangan dan mencari yang lebih rendah. Kemudian ada juga penyelesaian ta'arud al-adilah menurut Syafi'iyah. Yang pertama, al-jam'u wa al-taufiq. Menurut aliran Asy-Syafi'iyah, cara pertama untuk menyelesaikan dua dalil yang bertentangan adalah dengan mengompromikan kedua dalil tersebut. Argumentasi mereka adalah bahwa mengamalkan dua dalil yang bertentangan lebih utama daripada mendisfungsikan salah satu dalil secara keseluruhan. Kemudian metode yang kedua yaitu tarjih. Apabila tidak bisa menggunakan metode al-jam'u wa taufiq, seorang mujtahid beranjak pada tahapan selanjutnya, yaitu tarjih, yakni menguatkan salah satu dalil. Kemudian metode yang ketiga yaitu nasakh. Ketika cara tarjih tidak dapat memberikan jawaban atas ta'arud baina al-adilah, maka melangkah pada nasakh,
yakni membatalkan hukum yang terkandung dalam dalil yang terdahulu dan mengamalkan hukum pada dalil yang turun kemudian. Kemudian yang keempat adalah tasakut dalil lain. Langkah terakhir yang ditempuh apabila seorang mujtahid merasa kesulitan menyelesaikan pertentangan antara dalil ialah tasakut al-dalil lain, yakni meninggalkan dalil-dalil yang bertentangan dan beralih pada dalil yang lebih rendah derajatnya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan juga mengenai am dan has secara singkat. Am adalah lafaz yang menghabiskan atau mencakup segala apa yang pantas baginya tanpa ada pembatasan. Macam-macam am sendiri ada 3, yaitu yang pertama am yang tetap dalam keumumannya. Am ini tidak mengandung kekhususan seperti dalam surat Al-Kahfi ayat 49. Kemudian yang kedua yaitu am yang dimaksud khusus seperti dalam Quran surat Ali Imran ayat 173. Kemudian yang ketiga yaitu am yang dikhususkan. Am macam ini banyak ditemukan dalam Al-Quran, misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Kemudian sedangkan has adalah lawan dari kata am, karena ia tidak menghabiskan semua apa yang pantas baginya tanpa pembatasan. Taksis adalah mengeluarkan sebagian apa yang dicakup lafaz am. Kemudian yang berikutnya adalah mutlak dan muqayyad. Di sini juga saya akan menjelaskan secara singkat. Mutlak adalah lafaz yang menunjukkan suatu hakikat tanpa suatu takyid atau pembatas. Jadi ia hanya menunjuk pada satu individu, tidak tertentu dari hakikat tersebut. Sedangkan muqayyad adalah lafaz yang menunjukkan suatu hakikat dengan qaid atau batasan. Para fuqaha telah bersepakat bahwa jika ada lafaz mutlak yang hukum dan objeknya sama dengan lafaz yang muqayyad, maka pengertian lafaz yang mutlak tersebut disesuaikan dengan lafaz yang muqayyad. Para ulama telah bersepakat bahwa apabila ada lafaz mutlak mempunyai perbedaan hukum dengan lafaz yang muqayyad, maka pengertian lafaz yang mutlak tidak dapat disesuaikan dengan lafaz yang muqayyad, meskipun keduanya mempunyai sebab yang sama, kecuali apabila ada indikasi qarinah atau dalil lain yang tersendiri. Slide berikutnya yaitu nasakh mansukh. Nasakh menurut bahasa dipergunakan untuk arti izalah atau menghilangkan. Kata nasakh juga dipergunakan untuk makna memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain. Sedangkan menurut istilah, nasakh ialah mengangkat atau menghapuskan hukum syarak dengan dalil hukum syarak yang lain. Untuk menasakh suatu nas, diisyaratkan harus memenuhi 4 syarat berikut ini. Yang pertama, hukum yang mansuh tidak diikuti oleh ungkapan yang menunjukkan atas berlakunya hukum tersebut selama-lamanya. Misalnya adalah ketika Nabi Muhammad SAW, jihad tetap berlangsung sampai hari kiamat. Kemudian yang kedua, hukum yang dimansuh itu tidak termasuk masalah-masalah yang telah disepakati oleh para cerdik pandai atas kebaikan atau keburukan masalah-masalah tersebut, seperti beriman kepada Allah, berbuat baik kepada orang tua, jujur, adil, menganiaya, bohong, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah nas yang mengganti turunnya harus lebih akhir dari nas yang diganti. Di samping itu, kedua nas di atas harus sama kekuatannya. Kemudian yang keempat adalah jika nas tidak jelas, maka disyaratkan kedua nas tersebut benar-benar sudah tidak dapat dikompromikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh aplikasi pertentangan dalil. Di antara pertentangan antara nas Al-Quran dari segi lahiriahnya, yaitu nampak pertentangan antara dalil am dan dalil khas. Menurut Abu Hanifah, dalil yang satu harus ditaksis dengan dalil yang lainnya. Sebagai contoh terdapat pada Quran surat An-Nur ayat 4 yang artinya sebagai berikut. Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik atau berbuat zina, dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Quran surat An-Nur ayat 4.
Dalil ayat tersebut merupakan dalil am yang menetapkan hukuman dera terhadap orang yang menuduh perempuan muhsan atau bersuami untuk berbuat zina, baik perempuan itu istrinya sendiri atau perempuan lain. Akan tetapi, nas tersebut ditaksis dengan selain perempuan yang menjadi istrinya, karena berdasarkan firman-Nya yang artinya sebagai berikut, dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah. Sesungguhnya ia adalah termasuk orang-orang yang benar. Quran Surat An-Nur ayat 6. Dari kedua dalil yang nampak bertentangan itu dapat disimpulkan bahwa ayat yang kedua mentaksis ayat yang pertama. Menurut Abu Hanifah, dalil yang satu harus ditaksis dengan dalil yang lainnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada salah mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.